dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan ketika ingin husnul khatimah. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah hablum minallah. Oh jemaah, tahu hablum minallah? Apa itu hablum minallah? Termasuk salat. As-salatu amaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Inilah salat. Kita harus jaga. Salat itu adalah tanda bukti syukur kita kepada Allah, tanda bukti ketaatan kita kepada Allah, tanda bukti betapa besar rasa syukur kita kepada Allah. Di dalam tubuh manusia, pada tubuh manusia itu begitu banyak Allah memperlihatkan tanda-tanda mengenai 5 waktu. Coba jemaah perhatikan, jari-jari tangannya ada 5 tidak? Ada 5? Alhamdulillah ada 5. Kalau 4 berarti cacat kita, tidak normal. Jari-jari kita juga ada 5. Jari kaki kita ada 5. Betul ada 5? Kenapa semuanya serba 5? Kenapa di bagian muka juga ada 5 bagian? Supaya kita selalu mengingat yang namanya 5 waktu. Allah tidak memberikan 5 jari-jari tangan kita. Allah tidak memberikan 5 jari-jari kaki kita begitu saja. Kalau tidak ada hikmah yang kita bisa petik dari tubuh yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberikan peringatan secara lahiriah dari yang Allah berikan kepada kita, supaya kita itu selalu mengingat yang namanya salat 5 waktu. Dan coba perhatikan jemaah, banyak ini jemaah yang tidak paham dan tidak mengerti tentang keberadaan angka 5 pada tubuhnya. Jarak antara salat 5 waktu yang ada di jari-jari tangan kita. Jemaah bisa perhatikan, antara salat subuh sampai ke zuhur itu jaraknya agak panjang, betul? Coba perhatikan. Ini subuh ini duhur. Duhur ke asar hanya jarak waktunya 3 jam, betul? Pendek. Asar ke maghrib lebih pendek, betul pendek? Ini tanda-tanda semua. Dari maghrib ke isya lebih pendek lagi. Tapi dari subuh ke zuhur begitu panjang, betul tidak? Nah, ada semua itu kasihkan ke Allah Ta'ala pada anggota badan kita. Cuman kita kadang-kadang tidak pernah menyadari semua ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, supaya kita sebagai manusia selalu menyadari tentang kewajiban kita dan rasa bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi salat juga harus diperhatikan dengan baik jemaah. Jangan asal salat, jangan asal salat. Karena sesungguhnya salat yang Allah terima itu adalah salat yang khusyuk. Allah sudah berikan penjelasan di dalam Al-Quran melalui surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Jadi kalau jamaah yang pintar mengaji di sini, sebentar kalau pulang tidur rumah, tolong buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Pertama, ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya, alangkah istimewanya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang bisa beruntung itu? Siapa orang-orang beriman yang istimewa itu? Siapa orang-orang beriman yang bisa bahagia itu? Allah melanjutkan pada ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ialah mereka orang-orang yang selalu khusyuk di dalam salatnya. Kadang-kadang orang-orang yang belajar ilmu tarikat biasa tes ke teman-temannya. Mau tahu jika itu yang mana itu kunutnya salat, kirian jokowi na sambayangnya disini, kirian buat sinna sambayangnya disini. Nah, kalau jemaah mau tahu jemaah
Dikasih paham lagi. Dikasih paham lagi. Nah, jadi yang termasuk kulitnya salat itu, kulit dan sempadannya mulai dari mengambil air wudhu sampai kita punya pakaian, sampai melakukan niat takbir, sampai mengucapkan salam. Inilah kulitnya salat. Dalam istilah bahasa lain adalah tubuhnya salat. Jadi kalau jamaah mau puas, tidak puas mendengarkan di sini, karena waktu saya juga terbatas, tidak bisa menerangkan semuanya. Buka mati YouTube, ketik Muhammad Basri PS. Boya yang judulnya salat adalah gurumu. Cari itu judulnya, bicara saya. Salat adalah gurumu. Ada juga judul dari ceramah saya berjudul milikilah tubuh, nyawa, dan sifat-sifat dari salat itu. Pokoknya bukan lagi itu, ketik Muhammad Basri PS. Tapi subscribe dulu. Terima kasih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat itu punya tubuh, kamu corona. Salat itu punya tubuh. Ini yang pertama. Yang kedua, salat punya nyawa. Ini yang kedua. Yang ketiga, salat itu punya sifat-sifat. Dalam segi syariat, dalam segi syarat, salat ini memiliki dua syarat tertentu. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh seorang hamba yang ingin bagus salatnya adalah syarat lahiriah. Apa itu syarat lahiriah? Mulai dari sejak mengambil air wudhu, cara kita berpakaian, sampai berniat, mengangkat takbir, sampai mengucapkan salam. Inilah syarat-syarat lahiriah dari salat itu. Nah, ini yang termasuk dikatakan tubuhnya salat. Kalau sempurna di air wudhu tak, sempurna di cara berpakaian ketika salat, sempurna kita punya niat, sempurna kita punya takbir, alhamdulillah, ini sudah sempurna syariatnya. Baru syariat secara lahiriah. Karena banyak orang yang ketika bagus nih wudunya, bagus nih pakaiannya, tetapi belum tentu bagus takbiratul ihramnya. Kenapa belum tentu bagus takbiratul ihramnya? Karena pada syarat kedua kita juga harus memenuhi syarat batin dari salat itu. Apa itu syarat batin dari salat itu? Tidak lain adalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran. Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat, lakukanlah salat, kerjakanlah salat dengan mengingat saya, bukan mengingat kepada yang lain. Tapi kadang-kadang di dalam salat kita pas ingat kepada Allah, kenapa kita lebih banyak ingat kepada anak gadisnya orang? Pas kita lagi-lagi ingat-ingat Allah, asyik ingat Allah, tiba-tiba lari ke barang-barang badangan kita. Betul? Pas kita ingat Allah, tiba-tiba kita ingat bisa jalan tinggi betul Qur'annya. Karena itu, siapa yang lahiriahnya bertakbir, siapa yang tubuhnya bertakbir, tapi pendengarannya tidak bertakbir, mata hatinya tidak bertakbir, mata lahiriahnya tidak bertakbir, pikirannya tidak bertakbir, hatinya tidak bertakbir, nyawanya tidak bertakbir, maka takbiratul ihramnya belum bisa dikatakan sempurna. Jadi pada sini mengatakan itu, jangan hanya tubuh yang pandai bertakbir, tapi hati, nyawa, pendengaran, dan pikiran kita tidak ikut bertakbir. Jadi kalau bertakbir, kita pusatkan takbiratul ihram kita hanya menuju kepada Allah semata. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Ustaz? Padang ngerang di Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu melalui pendengaran kita. Artinya apa? Kosongkan dulu pendengaran kita dari mendengar hal-hal yang lain. Yang ada di dalam pendengaran kita pada waktu itu hanyalah Allah, 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 dan Allah.